Udah, Miss, udah. Oke, bentar ya. Aku share. Nah, belum ya. Bentar. Hmm. Jadi ini ya, malam hari ini kita materinya adalah tentang present continuous tense. Ya. Jadi pengertiannya adalah bentuk waktu yang digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Ya, contohnya, kami sedang belajar sekarang. Ya. Maka menggunakan to be, ya, to be dan verb ing ya. Jadi contohnya bisa Aunt Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. Jadi si Tante Christine ini sedang memanaskan mobilnya ya, sementara Scott ini sedang mencari jaket kulit barunya. They are eating at Scott's favorite restaurant today. Mereka sedang makan, ya, sedang makan makanan kesukaannya si Scott di restoran today ya. Jadi di sini ya subjek setelah itu menggunakan to be are karena they eating at Scott today. Jadi setelah itu verb ing, eat menjadi eating. Oke, kemudian ya. Jadi rumus untuk present continuous tense ini bentuk positifnya adalah subjek ditambahkan be. Jadi be di sini adalah to be ya. Is mr ya ditambahkan verb ing. Dan kemudian kalimat selanjutnya. Sementara kalau bentuk negatifnya setelah to be maka menggunakan not ya baru diikuti oleh verb ing. Setelah itu bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya maka be ditambahkan subjek ya ditambahkan verb ing. Maka rumusnya menjadi subjek ditambahkan to be ya ditambahkan verb ing baru diikuti oleh objek atau adverb. Ya. Jadi ini bisa jadi present continuous tense itu digunakan untuk menerangkan ya bahwa seseorang ini sedang melakukan sesuatu hal. Jadi misalnya Sarah is changing her clothes right now. Her boyfriend is waiting for her. We are learning the progressive tense in English ya. Kemudian bisa juga untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung. It is snowing at the moment. Jadi saat ini tuh kan sedang hujan. The economy is growing at an exponential rate ya. The children are sleeping, so please be quiet. Anak-anak sedang tidur, maka mohon tenang. Jangan ribut gitu ya. Nah, walaupun keduanya ini mirip, tetapi memiliki perbedaan penulisan ya yang cukup signifikan. Yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan to be ya. Is mr pada present continuous tense ini tidak ditemukan pada simple present tense. Nah, kalau simple present tense itu kan nggak ada ya to be-nya. Kecuali kalau nggak ada kata kerjanya baru pakai to be. Ya. Nah, untuk penggunaan tenses ya. Penggunaan tenses yang udah kita ketahui bahwa present continuous tense ini merupakan tense ya. Tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Jadi untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang ya, maka menggunakan present continuous tense ya. Maka it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Ya, I am writing this letter to express my feelings to you. She is dancing in the rain. Jadi kan semua aktivitas ini semuanya sedang dilakukan ya pada saat kejadian. Ya. Kemudian untuk bisa juga untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Jadi contohnya Arnold is taking 5 classes this semester. At this moment, my husband keeps all his money in his closet. Closet ini artinya lemari ya, bukan closet toilet ya. Nah, jadi ya, kemudian yang ini poin terakhir yaitu untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. He is renting a whole theater for his anniversary tonight.
My boss is promoting Stacy to be the new manager next month. Ya. Jadi ini ya, bisa dilihat setelah subjek, kemudian dilanjutkan dengan to be dan verb ing. Bisa dilihat semuanya di sini, semuanya sama ya. Nah, jadi sebagai untuk mengingat present continuous ini tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung sekarang, tetapi juga masa depan yang dekat ya. Jadi maka penggunaan keterangan waktunya sangatlah penting ya untuk diperhatikan. Jadi umumnya keterangan waktu berikut ini seperti digunakan dalam kalimat present continuous tense ya. Right now, at the moment, today, at present, this month, this year, this week, dan this semester. Jadi kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense ya. Ada beberapa kata yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense. Contohnya adalah kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi. Misalnya love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike. Kemudian kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera. Hear, taste, smell, see. Ya, itu tidak bisa. Kemudian kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Think, believe, understand, know, recognize. Kemudian kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Own, have, possess, belong. Ya, kata kerja statis lainnya yaitu seem, be, exist, need, dan cause. Ya. Mungkin kamu suka bertanya-tanya ya, kenapa kata love itu tidak bisa digunakan ya? Jadi sebagai kata kerja dalam tenses ini. Padahal mungkin kita sering ya mendengar kata kalimat I'm loving it. Jadi secara struktur grammar sebenarnya kalimat ini salah ya. Karena mengandung stative verb. Jadi kalau misalnya terhitung sebagai style aja dan itu sifatnya jadi informal atau casual. Ya, kamu akan sering menemukan hal ini ya dalam pembicaraan seputar orang-orang dekat aja, tapi nggak pernah kita temui dalam komunikasi formal atau bisnis. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan nggak dari Kak Kurnia? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau gitu kita masuk ke exercise-nya. Apakah ayahku sedang menyetrika baju-baju saat ini? How do you say it in English? Apakah ayahku sedang menyetrika baju-baju saat Nah, di ini? sini kamu lihat dulu nih, ada kata kerjanya apa enggak? Ada menyetrika. Berarti is is my is my father is my Hmm? father is my father ironing the clothes now. Right now. Is Oh, my right now. father ironing the clothes Ironing the clothes right now? right now. Dia sedang bekerja saat ini. He is working right now. Ya, coba dari itu kan kalimat positif. Coba dibikin jadi kalimat negatif. Jadi he is not working right now. Ya, itu kan dari kalimat negatif coba dirubah jadi interrogatif. Is she working right now? Ya. Udah bagus ya. Udah paham ya artinya ya.
Berarti kalau present continuous itu mau kalimat negatif sama interrogatifnya tetap pakai verb in ya? Kalau apa nih simple present? Iya, present continuous in. Oh, present continuous. Jadi kalau present continuous itu rumusnya subjek tambah to be tambah verb ing. Ya, selalu seperti ini. Jadi apa? Kayak misalnya he is working, ya kan? Right now. Untuk Itu kan kalimat subjek. negatifnya juga, maksudnya kalimat Kalau negatif juga ditambah pakai not, setelah to be ditambah pakai to be, ditambah not, gitu ya. Jadi kalau kalimat tanya, maka to be-nya di depan. Hit not-nya hilang. Oke, selanjutnya. Aku sedang tidak makan buah dan sayuran. I I'm not I'm not eating fruit and vegetables. Ya, I'm not eating fruits and vegetables. Coba yang ini ya. Sekarang jam 6 pagi, saya duduk di halte bus untuk mengejar bus. Sekarang jam 6 pagi. Itu kan satu kalimat aja ya. Jadi dia ada dua kalimat nih. Saya duduk di halte bus untuk mengejar bus. Sekarang jam 6 pagi. Now, Ya, sekarang jam 6 pagi gimana? it's o'clock. Ya, it is bisa ya. It is. It is. It is. Kalau mau bilang jam kan harus pakai it is. It is It is. It 6 a.m. is 6 a.m. now. I Sekarang. Terus, I kemudian saya duduk. I I am sitting in a bus to go get okay. I am sitting. I am sitting in Sitting apa? how to stop the stop. Ya, bus stop. Oh, bus stop. I'm sitting in bus stop to Ya. Jadi pakai preposisi apa? Saya duduk di halte bus. Di halte busnya pakai apa? Preposisinya I am sitting. Ya, at ya. Karena kan suatu tempatnya udah jelas nih. Halte bus. Jadi pakai yang spesifik at ya. I'm sitting at the bus stop to catch the bus. Ya. Sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan guru tentang aljabar. Sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan. Oh ya, I am I am tapi tadi mendukung Apa? Pakai ing. Ya. mendengar halo halo Ya, sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan guru tentang aljabar. tentang saya hearing the explanation. Coba ditulis Kak, suaranya putus-putus. Sudah dengar? Iya, udah dengar.
Boleh ditulis? Boleh ditulis, Kak? Iya, iya, Miss. Enggak. Iya, ini ditulis. Hmm. Hmm. Now I am Itu, Miss. hearing explanation my teacher about algebra ya. Nah, kamu tahu nggak bedanya apa? Hear dan listen. Oh iya, listen. Kalau hear itu kemarin kalau hear itu mendengarkan tapi mendengarkan tapi mendengarkan kayak saya gitu. Kalau listening itu baru dijelaskan, Miss, tapi lupa. Ya, jadi kalau hear itu mendengarnya tidak sengaja. Oke, betul. Ya. Kalau listen mendengarnya dengan sengaja, kayak kamu dengerin lagi apa ceramah pengajian, itu kan mendengarnya secara sengaja. Ya, mendengar secara sengaja. Ya, kalau misalnya mendengar tidak sengaja kayak misalnya apa? Dengerin gosip ya. Kamu nggak ada niat kan sebenarnya, tapi tiba-tiba nggak sengaja denger teman kamu gosipin bos kamu misalnya gitu ya. Kalau misalnya sengaja misalnya kamu dengerin apa dosen lagi apa belajar gitu kan, dengerin dosen lagi cerita atau lagi belajar gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita pakainya, oh ya, terus listen. Cara bacanya listen, jadi T-nya itu silence ya, nggak dibaca. Bukan listen, listen, bukan listen. Nah, jadi di sini saya sedang mendengarkan penjelasan guru, itu pakainya I'm listening. Kan pakai ing kan? To the teacher's explanation about algebra. Jadi aljabar itu bahasa Inggrisnya algebra ya. Aljabar. Aljabar itu bahasa Indonesia. Coba diulang nggak? Jadi gimana kalimatnya? I am. Now I am listening the teacher explanation about algebra. Yeah, I'm listening to the teacher's explanation about algebra. Coba ini sekarang saya tiba jam 6.30 dan sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan guru tentang aljabar. Itu aljabar ya harusnya. Aljabar. Ditulis aja, Miss, apa disebutin? Boleh disebutin? Oh, I am arriving at 6:30 and now I'm listening the teacher explanation about algebra. Bentar, diulang-ulang. Coba I arrive. I'm arriving at 6:30 and now I'm listening the teacher explanation about algebra. Ya, benar ya. Atau bisa juga I arrive at 6:30 and right now I am listening to the teacher's explanation about algebra. Oke, selanjutnya. Sekarang jam 10 pagi dan ini adalah waktu istirahat. Saya di kantin dan saya minum segelas jus jeruk. Right now at 10 o'clock and it is free time. I at canteen. I'm drinking a glass of orange juice. Ya, benar ya. It is 10 a.m. now and it is a break time. I'm at the canteen and I'm drinking a glass of orange juice.
Kemudian pukul 12.30 saya mengerjakan tugas untuk pelajaran terakhir. At half past 12, Hmm. I'm doing I'm doing I'm doing um, I'm doing revision. I'm doing I'm doing the task to the end of Tugas apa tugas? listen. Job. Listen. Tugas. Listen. Tulisannya gimana? Oh, listen. Oh, lesson. Lesson. Tugas. Tugas itu pelajaran ya. Lesson itu pelajaran. Lesson ini maksudnya pelajaran. Kalau tugas maka maksudnya assignment. Assignment. Terus beda assignment sama job itu sama. Apa job gini? Job kan Kayak gimana? ya job kayak gitu Miss. Oh, Sama job itu tugas. kan pekerjaan. Job Oh, itu job. pekerjaan. Kayak misalnya what is your job? Apa sih pekerjaan kamu gitu? Jadi job itu pekerjaan. Kayak misalnya atau aku jobless ya, aku nggak punya pekerjaan. Ya ini jobless itu artinya kayak sama kayak unemployment. Pengangguran ya bahasa Indonesianya. Jobless, tidak punya pekerjaan, pengangguran, unemployment juga bisa. Job itu jadi pekerjaan. Tapi kalau misalnya pakai less gitu kan artinya tidak ada. Jadi misalnya cash. Cash itu kan tunai. Kalau cashless artinya tidak tunai kan? Kayak gitu ya. Kalau assignment tugas ya. Nah, bedanya apa assignment sama task? Task itu kan juga sama-sama tugas ya. Jadi kalau assignment itu biasanya untuk apa? Pendidikan. Maksudnya kalau misalnya lagi kuliah, sekolah itu biasanya tugas itu digunakan untuk saat kamu masih sekolah gitu ya. Menggunakan assignment. Tapi kalau task itu biasanya digunakan untuk dalam dunia kerja sih biasanya task. Task, ada k-nya di belakang. Nah, terus kalau misalnya menunjukkan pukul ya, itu selalu pakai kata at 12:30 ya. Terus kalau misalnya pakai kalau misalnya kamu nggak pakai 12:30 kan mau pakai yang versi British. Jadi kan kamu bilangnya half kan. Ya, half. Jangan lupa Half. kalau sebelum half itu ada kata Oh, at oh. a half. Jadi kalau half itu jangan lupa pakai depannya. Itu half Half sama sama quarter. quarter. Ya, itu pakai juga di depannya. Tapi kalau misalnya kamu mau sebutin angkanya aja, baru bisa kayak at 12:30 langsung aja. Ya, nggak usah pakai lagi. Jadi at 12:30 atau at a half apa pas 12 ya, I'm doing the assignment for the lesson. Nah, di sini kan konteksnya untuk pelajaran terakhir artinya kan dia masih sekolah, jadi tugasnya itu masih menggunakan assignment. Ya. Selanjutnya nih ya. Terus berarti tadi yang kalau untuk pelajaran terakhir apa? The end of lesson. Oh, ya. The assignment for the lesson. The last lesson. Pelajaran terakhir. Last lesson. Ya. Paham? Iya, Miss, paham. Ini selanjutnya ini ya. Saat ini saya sedang menonton program TV favorit saya. Saya sambil makan siang. Bentar. Nih. Saat ini saya sedang menonton program TV favorit saya sambil makan siang.
Right now, I'm watching my favorite program television while I'm eating. I'm having lunch. While I am, ya, Yeah, eating while I my am lunch. having my lunch. Ya. Jadi favorit TV-nya TV bukan apa tadi kamu bilang favorit My program television. program is Kebalik ya, TV program. my favorite TV program. Ya. Right now I'm watching my favorite TV program while I'm eating my lunch. Ya. Atau bisa juga sih disingkat. Jadi kayak karena kan ada kayak dua repetition ya. Di depan itu I-nya juga udah. Jadi bisa kayak gini. Contohnya M yang di belakangnya dihilangin IM-nya. Jadi right now I am watching my favorite TV program while eating my lunch. Selanjutnya, saya perlu istirahat karena saya akan bermain sepak bola dengan teman-teman saya pada jam 3.30 sore ini. Perlu tuh kan? Saya perlu istirahat. I need ya, need. Oh, boleh. I need take a rest because I'm playing football with my friend at the half past 3 evening. Sore ini? This evening. This afternoon. Kalau evening malam ya. Okay. Lewat jam 7 atau pas lewat maghrib gitu evening. Kalau sore 3.30 itu masih sore lah, afternoon ya. Jadi I need to take some rest because I'm going to play football with my friends at 3:30 this afternoon. Selanjutnya, teman-teman saya sudah bermain sepak bola dan saya melakukan beberapa peregangan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. My friend My friends. Lebihnya apa my friends? My friend are Sudah? Enough. Sudah apa? Sudah? Jadi kalau kayak gini tuh sudah enough. Already ya. Oh, already. Oke. Enough itu artinya cukup. Oh, berarti my friend are already playing football. Ya. And I'm going to Dan saya melakukan apa? Oh, doing. Ya. Peregangan. Peregangan. Peregangan apa? Stretching. Ya, stretching. Berarti untuk mempersiapkan diri. Berarti kalau already gitu tuh boleh setelah to be. Boleh. My friends are already play football and I am doing some stretching to prepare
To prepare for Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa? Prepare myself. Prepare myself for menghadapi Menghadapi pertandingan. menghadapi deal. Yes. Prepare. Tadi udah benar. Prepare myself for the match. Atau Langsung aja. match. Ya, pertandingan. Pertandingan itu bahasa Inggrisnya match ya, versi British. British atau pakai game juga boleh. For the game misalnya. Game kepan pertandingan dalam bahasa Amerika. An American style. Ya, jadi incomplete sentence coba. Incomplete sentence. Okay. My friends are already playing football and I'm doing some stretching to prepare myself for this the match. Ya, for the match atau for the game ya. My friends are already playing football and I'm doing some stretching to prepare myself for the match. Sekarang saya berkumpul dengan keluarga saya. Kami berbicara tentang aktivitas kami hari ini. Berkumpul tuh gathering. Ya, gathering. Okay. Right now, I gathering with my family. To be-nya apa I? I am. Ya, jangan kelupaan ya. Right now, I am gathering with my family. We are we are we are speaking about our daily today. Our activities today ya. Kamu tahu nggak perbedaannya antara talking dan speaking? Talk sama speak. Enggak tahu. Ya, jadi kan sama-sama artinya bicara ya. Tapi kalau talk itu casual. Casual. Ya, speak itu formal. Jadi lebih sopan ya. Kalau casual itu biasanya hanya teman-teman aja, ya. Kalau formal itu biasanya untuk di kantor ya. Kayak misalnya nih ya, kalau bahasa telepon kan nggak mungkin kamu pakai can I talk to, nggak mungkin kan. Tapi kan can I speak to gitu kan? Iya. Ya, kalau talk ya gitu ya. Can I talk to you gitu kan? In person, jadi lebih kayak gitu. Lebih casual. Ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya bebas ya mau pakai talking atau speaking ya. Jadi right now I am gathering with my family. We are talking about our activities today. Jam 9 malam saya akan tidur. Tapi sebelum tidur saya mendengarkan musik. Karena saya tidak bisa tidur tanpa mendengarkan musik. At 9 p.m. I am going to sleep, but before sleep, I am listening music because I am
not. I am not. Saya tidak bisa tidur apa? I am not sleeping. I am not sleeping. I cannot sleep. Or I can I because cannot sleep. I cannot sleeping. I cannot. Kalau sleeping artinya sedang tidur kan? Kalau ada verb ing-nya dia lagi tidur. Berarti Jadi I because cannot sleep I cannot sleep tanpa tuh apa nih? without Apa? Oh, without. without Kan ada lagunya listening. tuh. I can live without gitu ya. Without Without listen to the music. ya, listening to music ya. Jadi at 9 p.m. I'm going to bed. Kalau mau tidur kan bilangnya I'm going to bed ya. I'm going to sleep bisa juga sih. Ya. But before sleeping, I listen to music. Because I cannot sleep without listening to music. Selanjutnya, saya bekerja di layanan pelanggan bank. Saya bekerja di layanan pelanggan bank. I'm working. Ya. I'm working at customer service in the bank. Balik ini ya preposisinya. Kalau di bank gitu ya, bank, rumah sakit kan preposisinya jadi udah pasti tuh ya. Kalau gedung-gedung itu pakai apa? At. Jadi kalau itu, jadi I'm working in customer service at the bank. At the bank. Ya. Balik ya. Sekarang saya sedang membersihkan kantor saya. Ya, kantor. Ya benar. Sekarang saya sedang membersihkan kantor saya dengan teman saya. Saya sedang menyapu kamar dan teman saya sedang mengepel lantai. Right now, I am cleaning my office with my friend. Ya. I am sweeping my room and my friend is mopping the floor. Ya. Now I am cleaning up my office with my friends. I'm sweeping the room and my friends is mopping the floor. Ya, mengepel lantai itu mopping. Dari kata mop. Sekarang jam 7.15. Ya, dan saya sedang sarapan. Saya akan kembali ke kantor untuk mempersiapkan semua yang saya butuhkan untuk melayani pelanggan. Right now, it is 7:50 and 15. I am Bukan 50. 7:15. Oh, 7:15 and I am having breakfast in canteen. I am going to the office to prepare all I need to Melayani apa? to serve. Ya, to serve Or pelanggan. to serve the customer. Ya, jadi bisa juga it is at 7:15 and I'm eating my breakfast at the canteen. I'm going back to the office to prepare everything that I need to serve the customer. Kamu kemarin ada PR ya? Kayak WA Oh ya. atau WA aja ya? Boleh diomongin, boleh nanti aja, nanti jam 8 ya. Jam 8 pagi saya sudah duduk di kursi dan
Saya siap menyambut pagi dan melayani pelanggan tercinta. At 8 p.m. I am sitting in chair and I am sitting in my chair and I already 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 Siap apa siap? siap itu ready Ready ya. and I ready menyambut Menyambut welcome apa? Menyambut greeting ya. and berarti sorry and Greeting bukannya menyapa ya? oh, Kalau menyambut apa menyambut? menyambut tapi Welcome. Ya. welcome. Menyambut dan melayani. Berarti I'm and ready to welcome and serve serving and berarti Serve aja. serve berarti ready welcome and serve my beloved customer. Beloved ya, beloved. Ya, itu soundnya kecil aja. Jadi at 8 a.m. I'm sitting on my chair and ready to welcome and serve our beloved customer. Ya. Ini sudah jam 11 pagi. Saya merasa sangat lelah, tetapi saya tetap tersenyum kepada pelanggan saya karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya untuk menyambut pelanggan dengan ramah. Ini sebentar mau ganti mau ngecek sebentar bentar ya. Ya. Ya.
Ya, gimana Kak? Udah? Udah, Miss. Maaf ya, Miss. Lama. Oke, aku Udah. Lanjut, Ya, Miss. boleh dilanjut. Boleh Jadi, dilanjut. ini sudah jam 11 pagi. Ini Ya, sudah bisa lihat nggak? apa? Oh, Coba baca nggak? kehapus tadi, Miss. Coba Ya, di bentar, copy bentar. ulang. Ya. Nih, Udah. ada nggak? Udah. It's it's Hmm, it is 11 EM. hmm. I am I am I am Merasa apa? Merasa. very Merasa. I'm feeling Ya, I'm benar. feeling tired but So tired kan sangat lelah. berarti I'm feeling so tired but I always tetap always Lebihnya apa, Ai? I Hmm. am always always smiling. Tetap apa tetap? Bukan selalu ya, tetap apa tetap? Tetap tuh apa Still. ini? Hah? Still. Tetap. Kayak masih ya nih. Ya, still. Kalau saya masih tersenyum, Iya. saya tetap Oke. tersenyum. Diulang lagi. It is 11 EM. I am feeling so tired, but I am still smiling Ya, to my customer because this is a part of my work to menyambut tadi apa, Miss? Serve untuk menyambut menyebut tadi pelanggan oh dengan to welcome. welcome the customer Sama apa? ramah tuh ini ramah tuh apa ini ramah tuh friendly Ya, friendly. Ya. Jadi it is already 11 EM. I am feeling so tired, but I am still smiling at my customer. Jadi bukan to customer, at my customer. Yeah. Because that is part of my job to welcome the customer friendly. Jadi bukan work ya. Karena kalau misalnya job, pekerjaan saya itu bagian dari pekerjaan saya. Work ya. Jadi gitu ya, sebentar. I am. Jadi itu ya, aku mau bilang juga I am still smiling at my customer. Bukan tuh ya. Jadi misalnya I am still ya at ya. Pukul 11.30. Sebentar. Saya berbicara dengan pelanggan ke-20. Nasabah ini cukup rumit karena baru pertama kali ke bank. At 11 I am speaking with my with the 20 berarti 20 customer ya 20 customer this customer cukup tuh this customer Cukup rumit. enough this customer complicated because cukupnya apa cukup apa ya? rumit Enough ya bukan nggak bisa ya jadi bisa pakai kata pretty complicated jadi pretty di sini artinya cukup atau quite complicated quiet gitu ya pretty complicated juga bisa ya
Pretty di sini kan sebenarnya artinya cantik ya. Tapi kalau dalam konteks ini jadi artinya cukup rumit. Tapi nggak bisa pakai enough. Walaupun enough itu artinya cukup. Cukup. Biasanya enough itu di belakang ya kalimat. Di belakang kalimat biasanya. Oke, berarti Jadi ya pakai pretty. At the 11:30, I am speaking with my 20 customer. 20th kan pelanggan ke-20. 20th, yeah. 20th customer. This 20th. customer, 20th. Yeah. 20th customer. Mm-hmm. This customer pretty complicated because baru pertama kali because the first time to the bank. Going to the bank atau dia pertama kali kan baru ke bank. Jadi at 11:30 I'm speaking atau I'm talking bisa ya to the 20th customer. This customer is pretty complicated atau bisa juga pakai quiet ya. It is quite complicated because it is his first time going to the bank. Selanjutnya, ini adalah waktu makan siang. Aku dan teman-temanku sedang makan bersama. Ya. Saat ini kami berbicara tentang pelanggan kami. Menjadi kebiasaan kami untuk berbagi hal unik yang kami hadapi selama jam kerja. Ini aku tulis ya. Ya. This is a lunch. This is the lunch. My friend and I are eating together. This time we are talking about our customer. Jadi kebiasaan kami. It's our daily to sharing how unik Unik apa? Unique ya, part. Kebiasaan unik, jadi unique things ya. Oh, unique things. Maksudnya menjadi kebiasaan tuh berarti apa, Miss? Menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kan, kebiasaan tuh habit. Oh. Terus our habit. It has become itu menjadi. It has become our habit, menjadi kebiasaan kami. It has karena our habit to share unique things that we hadapi. Hadapi apa? Hadapi apa ini? Face. Face. Muka gitu. Ya, Face. Oh, berarti it has our habit to share unique things that we face selama jam kerja. Since selama jam kerja, maka selamanya pakai during ya. Oh, during. Berarti during apa? Jam kerja. Jam kerja, office hour. During work time atau office hour juga work time. Nah, di sini kamu baru bisa pakai apa tuh? Work ya. Work itu maksudnya kerja, bukan pekerjaan. Ya. Jadi di sini ya. It is lunch time. Me and my friends and I are eating together. At this moment, we are talking about our customer. It has become our habit to share the unique things we face during work time, ya. Oh iya. Jadi pakai during, to face itu menghadapi ya. Jadi selain wajah, itu bisa juga untuk menghadapi gitu ya. Jadi misalnya kalau saya menghadapi hal sulit, berarti I face, Miss.
Ya, I the face difficult the Di- difficult apa? things. Oh, yeah. things gitu kan. I face Mm. the difficult things gitu ya. Jadi ini lebih kalimat untuk lebih yang advance-nya atau intermediate-nya lah. Mm-mm. Ya. Saya minum secangkir kopi untuk meningkatkan mood saya. I am drinking a cup of coffee Mm-mm. to uh to increase my Increase, mood. maksudnya increase. Increase ya. Mm. To increase my mood. Selain increase, kamu bisa juga menggunakan kata boost. Oh, boost. Iya, Ya, tahu kan boost? Mm-mm. Boost. Ya. Jadi, I'm drinking a cup of coffee to boost my mood. Mm. Jam 3 sore, saya masih menatap komputer saya dan menjelaskan kepada pelanggan tentang layanan dan produk kami. At 3 p.m., Hmm. I still Hmm. I still I-nya apa? To be-nya I apa? I am Ya. still Hmm. menatap tuh bisa melihat, beda ya, Miss? Bukan, beda. Menatap apa menatap? Menatap sama melihat beda ya. Menatap apa? Menatap tuh apa ya? Stare ya? Ya. Stare kan bentuk pertama. Jadi kalau bentuk Staring, lainnya berarti staring. staring. Staring berarti it is it 3 I am. p.m. I am still staring my computer and Staring at. explain Menatap kan. Jadi staring at my computer. Staring at my computer and explain Explaining. explaining to customer about The customer. to the customer about our product and layanan. Layanan apa? Layanan. Apa? Services. Service tadi. Yeah, Service. yeah. At 3 p.m., I'm still staring at my computer and explaining to the customers about our services and products. Jam 3 sore, udah ya itu tadi sebentar. Jam 4 sore, saya mengemasi barang-barang saya dan siap untuk pulang. Mengemasi itu bentar nih. At 4 p.m. I am preparing ya, memang mengemasi. Packing. Oh iya benar. Ya, mengemasi. I am packing. Barang-barang apa? Barang-barang itu stuff. Ya. Barang-barang saya. My stuff. Ya. Dan siap untuk pulang. My stuff and siap tuh apa ya, Miss? Ready. And ready to bake. Untuk pulang. To go home. To go home. Okay. Incomplete sentence. At 4 p.m. I am packing my stuff and ready to bake. Go back. To go home. To go home. At 4 p.m. I'm packing my stuff and ready to go home.
Saya akan tidur jam 9 malam. Saya akan tidur. I am going to sleeping at 9 o'clock. I'm going to sleep ya. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa sleep-nya Oh itu iya, kan kerja tapi nggak pakai karena ing? udah going. Bukan. Karena di depan Karena sleep itu ada kata to. Jadi dia ini termasuk infinitif ya. Infinitif. Infinitif itu adalah kata yang berawalan to, tapi setelah to itu harus pakai verb one. Nah, tadi kan yang verb ing-nya udah pakai I am going to sleep. infinitive. Ya, itu sebutannya to sleep itu adalah infinitif. Infinitif. Oh, to sleep. Ya, jadi kalau udah Apa ada aja Miss yang misalnya infinitif tuh Miss? To to sleep, kayak sleep, to pokoknya to segala macam ya yang segala ada kata kerja, segala ya, kata segala kerja kata yang kerja yang diawali pakai berawalan kata to. to. Misalnya to start Oh, the car. Apa aja. Pokoknya oh. ada penandanya kalau ada kata to, kalau ada kata kerja yang diawali dengan to, maka kata kerja Harus nggak usah verb pakai ing, satu. nggak usah pakai apa. Jadi harus balik lagi ke verb one. Harus selalu Gitu. pakai verb one. Ya, jadi I am going to sleep at 9 p.m. Ya, Oke, Miss. selanjutnya. Oh ya, PR-nya gimana PR-nya? Ada kesulitan nggak? Enggak sih, Miss. Buat kalimat ya, Miss. Mm-mm. Boleh mau dibacain atau mau Oke. di-share? Boleh dibacain dan di-share deh, Miss. Kan ini buatnya kayak apa sih, kayak kalimat gitu kan. Ya. Ntar aku ini di WA kok, nanti dibaca sekalian aja ya, Miss. Mau baca sekarang boleh. Boleh. Miss, ini pakai past tense. Oh Kayak ini, kemarin kamu yang tulis di WA. daily ya yang kayak daily activity Enggak gitu. ada bahasa Indonesianya ya? Oh, Oke. Oh enggak. ini jadi apa? Enggak ada Ya jadi spasinya. buat Gue mau bacanya. oh iya, Bikin ntar. Ini, dibikin apa paragraf ya? iya, jadi kayak buat daily activity kayak yang pertemuan awal-awal gitu. Ini Iya, ntar iya. aku hapus dulu. Bikin paragraf bagus. Ini kan Ntar, kemarin Miss. aku mintanya jadi ada versi Britishnya, ada versi Amerikannya, terus ada versi Indonesia Oh, juga. lupa. Iya. Iya. Jadi aku tuh pengen Lupa. tahu tuh kamu tuh bahasa Inggrisnya udah bener apa belum? Maksudnya artinya terus kalau pemahaman kamu Oh, ada tentang pakai telling bahasa time. Inggris juga, ya, Miss. Iya, telling time dalam bahasa Amerikannya atau versi Amerikannya sama Britishnya kamu udah paham apa belum? Aku pengen tahu. Jadi gimana, ulang lagi aja. Mm-mm. Soalnya ini buatnya. Boleh diketik dulu. mm, Kalau yang present continuous tense-nya kamu ada kesulitan nggak? Enggak ya, sejauh ini. Paling kalau kadang tuh kalau misalnya ini ya, kalau kayak eh, ucapan misalnya kayak daily gitu ya, Miss, kayak kalau udah speaking langsung gitu, itu tuh gimana sih, Miss, kayak misalnya penempatan kita pakai present continuous, pakai Hmm. past tense, Mm-mm. pakai apa future perfect kayak gitu kan, kayak tadi tuh misalnya saya sudah makan, kan kalau Mm-mm. misalnya diartikan satu-satu bisa I'm ready eating gitu, tapi kan kalau misalnya dalam bentuk tenses kan saya sudah kan bisa aja kayak itu berarti udah lampau gitu, bisa Mm-mm. bisa aja I'm eat Eight. eaten, I ate gitu, atau I am ready eat gitu. Gimana I am misalnya ready kalau itu untuk nggak ada daily, sih ya. I am ready oh, it nggak ada. atau misalnya saya sudah apa ya, Aku Miss, sudah misalnya selesai saya makan gitu ya. I'm uh I finish already. I finish having atau having ya dinner. misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu sebenarnya
kalau kamu udah belajar tenses, udah belajar maksudnya tenses ini untuk apa, tenses ini digunakan untuk apa. Jadi otomatis kamu tuh sebenarnya udah akan tahu gitu ya, kapan harus menempatkan tenses itu dalam sebuah percakapan gitu loh. Dalam suatu percakapan kamu harus menggunakan tenses apa. Kalau misalnya kamu sudah mempelajari semua tensesnya. Ya, jadi kalau setiap kali aku di sini kan selalu menerangkan kalau misalnya simple present itu digunakannya untuk apa, kapan untuk digunakan, kapan bisa digunakan. Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang sifatnya tuh kamu apa ya, berulang kali atau habitual, rutin dilakukan pada jam itu juga. Jadi bukan dilakukan misalnya kamu bangun pagi selalu jam 5 pagi. Ya, makanya kamu bisa menggunakan simple present tense. Karena itu suatu kebiasaan, berulang kali, ya kan? Jadi kamu bisa menggunakan simple present tense. Tapi ingat ya, kalau simple present tense itu kita nggak pernah menggunakan apa? Misalnya I am, terus apa? Sleep, sleep, pakai S lagi. Nah, ini nggak ada ya. Karena kalau di Kalau present tense itu kan simple present tense, subjek, present tense, rumusnya verb langsung. Verbnya pakai S atau ES. Baru setelah itu diakhiri dengan objek. Ya kan? Gini aja, jadi nggak ada to be-nya lagi. Nah, yang pakai to be itu hanya yang di present continuous tense saja. Nah, to be, present subjek, continuous tense. tambah to be, tambah apa? Verb ing. Tuh. Nah, ini dipakai saat kejadiannya itu sedang berlangsung. Kalau misalnya kamu udah selesai makan kan artinya sudah lewat kan. Jadi kamu bisa pakainya past tense. Gitu. Kalau past tense itu kan subjek ditambah verb to, tambah objek. Ya. Kalau apa? Jadi ya kalau nggak ada verbnya, kalau nggak ada verbnya kamu baru boleh pakai to be. Jadi subjek Nggak ada verbnya. Oh ya, Miss, kalau di continuous tuh berarti kalau ini ada kalau nggak ada kata kerja bisa nggak? Nggak bisa ya kalau continuous. present continuous bisa sama Berarti tapi kalau dia rumusnya. Ada continuous kata kerja nggak ada kata kerja sama. nggak ada itunya apa to be-nya tetap I am. Contohnya apa? Apa ya misalnya nggak kalau nggak ada kata kerja apa ya misalnya kan kalau kayak apa ya kalau present kan nggak bisa juga ya itu sih kan. Apa ya Miss kalau misalnya ada nggak kata yang kalimat yang nggak ada kata kerja nggak bisa ya soalnya kan itu suatu pekerjaan bisa nggak Miss Coba kamu kira-kira pikirin dulu. apa ya Apa? bisa Ya aku juga lagi nyari. kayak kata sifat gitu nggak bisa kan Miss kayak tadi Kata sifat. love like kata sifat love like gitu I'm Ini kayak like yang tadi love nih ya. Kayak yang misalnya tadi ya yang kan nggak bisa ayahku itu menyetrika baju-baju saat ini. Ironing itu bukan termasuk kata apa? Bukan termasuk kata kerja ya, ironing. Karena iron itu kan diambil dari kata benda, setrika. Iron ditambah ing. Jadi ironing. Dia itu bukan kata kerja. Diambil dari kata benda. Iron itu kan apa? Setrika kan? iya Ya kan? Jadi kalau iron tambah ing, ironing. Ya, apalagi? berarti itu karena itu ya Miss jadi penggunaan tenses Sama kayak itu misalnya snow. Snow itu apa? Salju kan? snow itu salju Ya. Kalau turun salju atau saat ini sedang turun salju. Jadi gimana? Misalnya hari ini saat sedang ini turun salju. Gimana kalimatnya? hari ini today today is snowing. Iya, snowing. Kayak gitu kan? Iya. Oh, jadi tetap pakai itu ya, Tetap pakai pakai ing. to be Ya. ya. Tetap Today pakai to is ya, be dan tambah ing. today is snowing. Oh iya, today is snowing. Okay, Miss. Jadi artinya kan sedang. Misalnya rain. Sekarang lagi hujan. Tambah raining. Today is raining. Itu kan sama ya. Iya, Miss. Jadi otomatis dia jadi kata kerja ya. Kata benda yang ditambahkan ing. Jadi otomatis jadi kata kerja. Today salju. Kan turun hujan, turun salju.
lagi menyetrika. Ironing. Apalagi? Udah sih, Miss. Ya. Tapi memang Berarti kebanyakan kan pakai kata kerja karena sedang dilakukan saat itu juga. Kami ada buku gambar A3 nggak? Ada, oke. Iya, Syukurlah. sejauh ini. Nah, PR-nya udah. Iya, nih sebentar dikit. Ini dikit lagi yang buat yang American ya. Oh ya. EF7. Bentar ya, aku ke toilet bentar ya. Oke, Miss. Five. Udah, Kak? Udah itu yang saya buat di itu, Miss. Ya. Coba dulu. Oh ya, Jadi nanti itu cuma PR-nya untuk hari ini. Ya, PR. Duh, Mm-mm. perut. Bentar ya. Kalau PR-nya nanti hari ini bikin kalimat itu ya, present continuous tense 5. 5, Miss. Ditranslate sama di bahasa Inggris. Oh, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, Miss, Iya, bahasa berarti ya. Indonesia dan Oh. bahasa Inggris. Kalau kemarin ya saya dengarnya kayak buat aja gitu. Berarti present continuous. Oke, ini. Kalau ini nggak ada, yang tadi sih nggak ada bahasa Indonesia. Oh, nggak ada bahasa Indonesianya? Yang tadi yang PR hari Iya. ini. Yang tadi yang kamu Present ketik ya? continuous. 5. Tapi langsung diartiin aja di sini nggak apa-apa. Oke. Present I continuous woke 5 up. kalimat. Itu maksudnya gini, Miss. Bentar. Berarti PR-nya hari ini 5 kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan, Miss? Iya. Dengan Oke. menggunakan present continuous tense. Ya. Kak, maaf nih, aku boleh nggak kita selesaikan di sini soalnya aku lagi sakit perut banget. Iya. Oke. Nggak apa-apa ya. Nanti Boleh, aku Miss. cek ya Iya. PR-nya. Ya, nanti di WA aja. Iya, makasih ya. Ya, oke. Terima kasih, Ya. Miss. Iya, Oke. sama-sama. See you. See you too. Bye-bye.